pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek, Nadiem Makarim resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung pada Kamis 4 September 2025. Penahanan ini terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan 1,2 juta unit laptop Chromebook senilai 9,3 triliun rupiah yang menggunakan anggaran APBN periode 2019-2022. Kasus ini bermula dari dugaan korupsi proyek pengadaan laptop Chromebook senilai 9,3 triliun rupiah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2019-2022. Proyek ini sebelumnya pernah ditolak oleh Mendikbud Muhadjir Effendi karena hasil uji coba pada 2019 dianggap gagal dan tidak berfungsi dengan baik di wilayah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Namun, proyek ini tetap dilanjutkan oleh Kemendikbudristek Nadiem Makarim dengan dugaan penunjukan langsung sistem operasi Chrome dari Google yang melanggar prosedur pengadaan pemerintah. Akibatnya, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar 1,98 triliun rupiah. Sebelum Nadiem, Kejagung telah lebih dulu menetapkan 4 tersangka lain, yaitu Mulyad Syah, mantan Direktur SMP Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih, mantan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, Ibrahim Arif, konsultan teknologi Kemendikbudristek, dan Juristan, mantan staf khusus Mendikbudristek. Nadiem Makarim dan keempat tersangka lainnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi karena dugaan pelanggaran hukum dan prosedur pengadaan yang menyebabkan kerugian besar bagi negara. Kira-kira pelanggaran hukum dan prosedur pengadaan yang seperti apa yang membuat Nadiem Makarim dan keempat tersangka lainnya ditersangkakan? Menurut Kejagung, perbuatan mereka melanggar 2 kategori aturan utama. Pertama, melanggar Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nadiem dan keempat tersangka dijerat dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Mereka diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 karena mereka bertindak secara melawan hukum dalam proses pengadaan. Tindakan tersebut menguntungkan pihak lain atau vendor dan atau diri mereka sendiri. Akibatnya, negara menderita kerugian keuangan yang signifikan. Kedua, melanggar beberapa peraturan Presiden. Pertama, melanggar Perpres Nomor 12 Tahun 2021, perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang berisikan. Pertama, pelanggaran prinsip persaingan sehat. Nadiem diduga melanggar aturan yang melarang penentuan merek atau produk secara spesifik dalam tender. Dengan menetapkan pengadaan harus berbasis Chromebook, ia diduga mengabaikan persaingan sehat dan hanya mengarahkan proyek ke satu vendor. Kedua, pelanggaran prinsip efisiensi dan transparansi. Nadiem diduga tidak menerapkan prinsip efisiensi dan transparansi yang diwajibkan, sehingga proses lelang tidak kompetitif dan menyebabkan harga pengadaan menjadi lebih tinggi. Ketiga, pengabaian ketentuan black box. Nadiem dianggap mengabaikan aturan black box yang mengharuskan pengadaan berfokus pada fungsi teknis, bukan pada merek, sehingga ia diduga mengarahkan proyek ke vendor tertentu. Kedua, melanggar peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018, sebagaimana diubah dengan peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021. Nadiem diduga melanggar peraturan yang mengatur pedoman perencanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Ketiga, melanggar Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020, Nadiem juga dituduh melanggar petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik untuk tahun anggaran 2020. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem Makarim langsung ditahan di rumah tahanan atau Rutan Salembah. Ia terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda khas kejaksaan.
Sebelum masuk ke mobil tahanan, Nadiem sempat memberikan pernyataan singkat kepada media bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun dan yakin kebenaran akan terungkap di pengadilan. Allah akan mengetahui kebenaran. Saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Insya Allah.